Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 1/PHPU Pres 12/2014 perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemohon hadir ya? Hadir yang mulia. Hadir. Termohon? Hadir yang mulia. Hadir. Pihak terkait? Hadir yang mulia. Hadir. Bawaslu? Hadir. Baik. Hari ini kita melanjutkan sidang untuk mendengarkan keterangan saksi dari termohon. Sudah ada saksinya, termohon? Mulia, Sudah yang mulia. Sudah ada ya? Baik. apa boleh kami menyampaikan sesuatu sebelum pemeriksaan terhadap saksi ini dilanjutkan? Ya, silakan. Baik, makasih. Ini ada dua hal yang mulia yang hendak kami sampaikan. Yang pertama, berkenaan dengan sampai hari ini kan kita belum mendapatkan penjelasan yang utuh dari pihak Bawaslu mengenai apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Oleh karena itu, kami meminta juga kepada Bawaslu untuk memberikan penjelasan kepada kita berkenaan dengan surat suara, khususnya mulai dari proses pengadaan sampai dengan distribusi surat suara. Sebab sebagaimana kita dengar dalam persidangan yang lalu, distribusi surat suara ini tidak sampai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan pengetahuan Bawaslu mengenai security dari surat suara yang ada ini. Kemudian yang ketiga yang mulia, kami juga ingin mendapat penjelasan dari Bawaslu mengenai bentuk atau model dari surat panggilan khusus seperti yang kita dengar kemarin. Ini terkait dengan model A5, di mana salah seorang saksi kita, Prinda Ananta, Komisioner KPU Jakarta Utara, mengatakan bahwa ada dua model. Nah, sementara yang kami ketahui dari bukti-bukti yang ada, ini ada yang benar, ada yang tidak benar. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang mulia, kami juga ingin mendapatkan penjelasan dari Bawaslu mengenai fungsi dari lembaga-lembaga pengawas atau lembaga-lembaga seperti NDI, IFES, partnership dalam penyelenggaraan Pilpres. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan KPU dan KPU termasuk yang diawasi oleh Bawaslu. Nah, mengenai hal ini kami perlu mendapatkan penjelasan. Yang kelima, khusus untuk kegiatan NDI, apakah Bawaslu juga mendapat laporan dan melakukan pengawasan berkenaan dengan kegiatan lembaga ini membantu partnership Perludem dalam pemantauan Pilpres? 5 hal ini kami mohon dengan hormat untuk mendapatkan penjelasan dari pihak Bawaslu. Itu yang pertama yang mulia. Kemudian yang kedua, ini kami hendak menyampaikan satu surat berkenaan dengan kemarin sesudah persidangan ini dilakukan. Mulai tadi malam cukup banyak telepon-telepon yang tidak jelas, ya, yang menghubungi saksi-saksi kami yang datang dari Papua kemarin. Yang mulia. Untuk itu, Dengarkan. Untuk itu kami akan menyampaikan satu surat dan saya minta salah seorang kolega saya akan membacakan surat itu terlebih dulu di persidangan ini. Makasih yang mulia. Surat mengenai apa? Intinya saja apa? Baik, terima kasih yang mulia. Memang surat ini Kalau kami surat tujukan. kalau surat sendiri wajib di sini tapi intinya saja. Iya, yang mulia, kami sampaikan pada Ketua Mahkamah Konstitusi beserta Majelis Mahkamah Konstitusi tentang mohon jaminan perlindungan keamanan bagi para saksi yang mulia. Yang mulia. Izinkan kami punya hak kami, kesempatan kami untuk menyampaikan apa yang kami ingin sampaikan pada Ketua Majelis.
Poin-poinnya sederhana Yang Mulia, bahwa kami berharap bahwa tentu seluruh saksi dalam perkara ini dapat Yang Mulia. memberikan keterangan yang Bentar, benar bentar. Izin, Pak. dan Bentar, keadaan yang kondusif tanpa ada tekanan apapun dari siapapun juga. Nah, karena ada berbagai macam bentuk intimidasi dan keamanan yang sifatnya serius, maka kami berharap melalui Majelis Mahkamah Konstitusi ini, tentunya proses pemeriksaan ini ada jaminan pelindungan hukum. Karena bagaimanapun whistleblowing system harus sudah bisa dijalankan di dalam perlindungan terhadap saksi-saksi yang akan memberikan keterangan. Karena kami berharap pemeriksaan ini berlaku fair. Itu saja permohonan kami sampaikan kepada Yang Mulia. Dan Baik. surat ini kami melalui persidangan ini kami sampaikan kepada Yang Mulia dan Majelis. Terima kasih Yang Mulia. Tugas ambil suratnya. Ya, jadi begini, yang pertama, Bawaslu catat semua itu sudah dicatat, dan majelis akan memberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk menjelaskan seluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Bawaslu, tugas-tugas pengawasannya, dan juga terhadap hal-hal yang terungkap dalam persidangan ini yang berkaitan dengan tugas pengawasannya pada hari Jumat. Ya, nanti penjelasan sekaligus pada hari Jumat yang akan datang bersamaan dengan keterangan ahli bagi para pihak yang akan mengajukan ahli. Kemudian yang kedua, untuk perlindungan kepada saksi, pertama Mahkamah perlu menyampaikan bahwa yang bisa dilindungi secara langsung oleh Mahkamah adalah saksi yang sedang memberikan keterangannya dalam sidang ini, dan tentu dalam pengamanan di lingkungan Mahkamah. Untuk di luar lingkungan Mahkamah, silakan melaporkan kepada pihak kepolisian, dan kami pun akan menyambungkan surat ini kepada pihak kepolisian. Ya, kepada semua pihak juga perlu kita menyadari bersama bahwa perlu kita memberikan kebebasan tanpa tekanan apapun kepada saksi dari pihak manapun yang memberikan kesaksian dalam sidang mahkamah ini. Karena dengan itulah kita akan bisa mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Jadi ruang sidang ini adalah ruang sidang yang bebas dari tekanan apapun dan oleh siapapun, dan mahkamah akan memberikan kebebasan itu kepada para saksi untuk mengungkapkan keterangan-keterangan dan kesaksiannya dalam sidang ini. Itu ya. Kita lanjut. Saya persilakan kepada para saksi termohon untuk maju ke depan. Saya panggil namanya satu-satu. Mohon izin Saudara Ketua. Masih ada ya. Saya ingin mohon menghadap dengan didampingi oleh pihak pemohon maupun dari terkait. Terima kasih. Yang Mulia, Ya. dulu Mengenai apa yang hendak kita bicarakan, ya. Maaf, mengenai apa dulu? Tolong sampaikan dulu di ruang. Ya. Ya, bisa disampaikan secara terbuka di sana, kecuali tidak mau didengar oleh di luar secara publik. Tapi kalau yang bisa didengar oleh secara publik, saya persilahkan di. Karena ini masalahnya Ini. private, saya kira lebih baik saya sampaikan mahkamah dulu, didengar oleh mereka. Tapi kalau dibuka boleh juga, tidak masalah saya. Kalau memang rahasia, saya persilahkan di sini untuk maju Bukan ke depan rahasia, semua. tapi suatu hal yang urgent. Apakah tidak boleh dengar oleh publik? Boleh. Kami keberatan Yang Mulia. Silakan sampaikan di sana. Yang Mulia, kami pikir sesuai dengan acara saja. Jadi tetap di posisi masing-masing Yang Mulia. Kami menghormati hukum acara Majelis Mahkamah Konstitusi. Saudara Ketua, majelis yang saya muliakan, para kolega baik dari pihak pemohon terkait, saya baru datang terlambat karena menghadiri untuk layat seorang tokoh guru besar hukum pidana, hukum tata negara meninggal dunia, Profesor Dr. Harun Ar-Rasyid. Saya kira kalian semua muridnya, paling tidak tahu beliau itu. Maka saya mohon pada majelis menghentikan cipta sebentar, bagi yang agama Islam membaca Al-Fatihah,
bagi yang lainnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau tidak sekarang, nanti habis sidang. Terserah majelis. Terima kasih. Baik, sekarang saja, ya, karena Profesor Harun Nasution ini adalah profesor dan guru besar yang kita hormati bersama, ya. Guru besar Hukum Tata Negara dari Indonesia yang tadi malam telah meninggalkan kita semua, dan mari kita berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya persilakan berdoa. Terima kasih. Baik. Majelis, mohon izin majelis, sehubungan dengan permohonan kami yang kemarin, apabila diperbolehkan kami menghadirkan ahli hari ini majelis, karena pertimbangan yang kemarin kami sampaikan. Satu saja ya, Ya, yang akan pergi ya, haji ya. ya, Baik. betul. Satu saja saya diizinkan ya. Makasih majelis. Karena ada alasan yang bisa yang bisa dipahami ya. Makasih majelis. Nanti terakhir ya. Ya. Baik, saya panggil nama para saksi untuk maju ke depan untuk diambil sumpah. Yang saksi ini yang tertanggal 13 ya. Ada 2 ya. Yang baru ya. Baik. Beatrice Wanane. Ya, maju ke depan. Didi Musdogomo, maju ke depan. Iman H. Keliwar, ya. Bilang hadir kalau ada ya. Yermias Numberi, hadir. Imawan Margono, hadir. Ham Nawipa, hadir. Yanes Alitno, hadir ya. Adam Arisoy, Philip Uwamafma, ya, ke depan. Evi Novida Ginting, ya, maju ke depan. Sumangeli Menrofa ke depan. Insinyur H. Buhari Mahmud, ya, maju ke depan. Laude Abdul Nasir, hadir. Agus Supriyatna SHMSI, hadir. Badrus Salam, hadir. Ramlan Esa, Samahu Muharam, dan Rismon. Awaludin, Misnah M. Atas, Nuzul Fitri. Ya. $21 orang ya. Ini Kristen dan Katolik ya. Hanya Kristen saja. Ya, baik. Ya, silakan. Ya, mohon ambil sikap. Ya, mohon ikuti saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Enggak mau nih. Ya, Pak Alim silakan. Ya, ikuti lapas sumpah yang akan saya tuntunkan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali ke tempat duduk masing-masing.
Ya, kembali saya mengingatkan kepada para saksi tadi baru saja diambil sumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk memberikan keterangan yang benar. Ya, silakan Yang Mulia Pak Fadil. Saudara saksi Patrick Wanani, silahkan berdiri agak maju supaya kelihatan semua pihak. Saya cek tempat tinggal saudara, BTN Puskopat Atas Blok P19 Kamkei. Saudara beragama Kristen, anggota KPU Provinsi Papua. Siap. Termohon meminta saudara menjelaskan 3 hal. Pertama soal proses pemilihan, yang kedua soal proses rekapitulasi, dan yang ketiga soal tidak adanya perbedaan jumlah dalam rekapitulasi. Silakan dimulai dari yang pertama, soal proses pemilihan. Apa yang ingin saudara terangkan? Siap, Yang Mulia. Yang ingin saya jelaskan di sini tentang proses pemilihan, proses distribusi logistik dilakukan oleh KPU Provinsi Papua dan itu sampai ke kabupaten masing-masing. Untuk kabupaten di daerah Dogiai, Paniai, Deyai, Nabire, pada tanggal 4 saya mendapat mandat dari KPU Provinsi Papua untuk ke Kabupaten Nabire menyelesaikan atau melakukan supervisi terhadap hasil putusan mahkamah untuk putusan legislatif yang dimenangkan oleh Partai PAN di Paniai, di Nabire. Sebentar, kemudian, di sini soal presiden, ya, pilihan presiden. Nanti berkaitan. Oh, berkaitan. Silakan, kaitannya ya. apa? Nah, kaitannya adalah bahwa ketika saya ada di sana dan saya memantau tentang perkembangan persiapan logistik. Ya. Untuk Kabupaten Dogiai, pusat logistiknya ada di KPU Kabupaten Nabire. Saya melihat sementara dikerjakan. Juga Kabupaten Nabire, pekerja semua mengerjakan. Dan di sana dikawal proses persiapan logistik. Okay. Saya juga melihat Kabupaten Deyai itu di staf sekretariatan Kabupaten Deyai, kompleks di rumahnya saya diantar untuk dilihat ada proses logistik dan saya tanya, ini yang sudah disiapkan apakah hendak akan diantar? Siap Ibu, kapan diantar? Tanggal 6 akan kami pergerakan logistik. Harap dikomunikasikan dengan semua pihak dan segera dikeluarkan. Kemudian saya juga ke Paniai yang tempat pergerakan logistik dari Paniai dan juga di sana teman-teman komisioner menyatakan bahwa kami siap untuk pergerakan logistik. Jadi dalam hal proses untuk pendropipkan logistik, dalam pantauan saya di Kabupaten Nabire menjadi fokus penyebaran logistik untuk Kabupaten Deyai, Dogiai, Paniai itu berjalan. Sehingga saya dapat menyatakan bahwa pergerakan soal logistik berjalan. Beres gitu ya. Beres. Kemudian sekarang, di Kabupaten Wamena, pada tanggal 7 setelah saya pulang dari Jayawijaya, minta maaf. Ya Jayawijaya. Siap Bapak. Yeah. Saya pulang kemudian karena saya korwil di Dapil Pegunungan, saya juga diperintahkan untuk oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno, Anda adalah korwil pantau perkembangan logistik di daerah pegunungan di wilayahmu. Lalu sebentar, Anda diperintahkan memantau. Anda berada di kantor memantaunya atau Anda di lapangan? Saya berangkat ke Wamena. Ke Wamena ya? Siap. Jadi Anda berada di sana? Siap. Oke. Saya sampai di Jayawijaya, saya melihat proses logistik dari Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya dilipat di tempat yang sudah ditentukan. Saya memanggil komisionernya untuk melihat. Mereka menemani saya. Yalimo juga dilipat di tempat yang sudah ditentukan oleh mereka. Kemudian Tolikara juga mereka lakukan pelipatan. Yang saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa proses logistik sementara dikerjakan oleh kawan-kawan untuk dilakukan pergerakan menuju ke pusat-pusat kabupaten dan seterusnya akan ditindaklanjuti. Oke. Sekarang pelaksanaan pencoblosan tanggal berapa?
pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 9. Apakah serentak di seluruh provinsi Papua? Serentak di seluruh provinsi Papua. Kebetulan saya memilih di Kota Jayapura. Oke. Di TPS saya di Kelurahan Awio. Saya setelah mencoblos, lalu saya pantau Kabupaten Kerom dan Kota Jayapura, tempat di mana saya berdomisili, dan juga Kabupaten Jayapura, karena dua tempat itu hanya, dua kabupaten itu dan Kota Jayapura hanya dilalui dengan mobil. Jadi saya memantau dan proses itu berjalan. Oke, soal proses sudah cukup, mau Siap. ada tambahan yang lain? Tidak ada? Oke, sekarang soal proses rekap. Dimulai dari kapan, siapa yang hadir, dan seterusnya. Silakan. Kami mengeluarkan berdasarkan jadwal yang rekap di tingkat provinsi. Saya dengan teman-teman kami menyurati kepada KPU di kabupaten untuk sesuai tahapan segera melakukan rekap dan menuju ke Jayapura. Selambat-lambatnya tanggal 7 harus berada di Jayapura. Kami membuat posko monitoring pergerakan pergerakan untuk minta maaf Bapak, ini saya 7 kan tadi 17. soal logistik. Tanggal 17 Bapak, saya klarifikasi. Ya. Siap Bapak. Jadi di tingkat provinsi dimulai tanggal 17. 17 kami melakukan monitoring pergerakan teman-teman untuk melakukan rekap di tingkat provinsi. Itu kami buat posko di Hotel Marbau Sentani, lalu teman-teman yang datang dari daerah harus melapor bahwa kesiapan mereka sudah ada di ibu kota provinsi, yaitu mereka ada di Kabupaten Jayapura. Jadi tanggal 17 masih persiapan? Itu dari kabupaten untuk bergerak ke provinsi. Ke provinsi. Lalu di provinsi sidang dimulai untuk tanggal 18 dan 19. 18 dan 19, oke. Selesai 2 hari itu? Selesai. Oke. Cukup tentang proses rekap, apakah ada protes-protes, keberatan-keberatan dan seterusnya ketika itu? Ada protes, ada keberatan-keberatan, tetapi diselesaikan juga saat itu. Apa keberatannya, protesnya? Pada masa rekap di provinsi kami mengundang saksi kedua pasangan calon, yaitu saksi pasangan calon untuk pasangan nomor urut 1, yaitu Saudara Dadi Mulyono dan Yamin Muhammad. Itu pasangan nomor urut 1, dan pasangan nomor urut 2 Bahar dan Ibu Beatrix Monim. Untuk apa mereka dipanggil mereka itu? Sebagai saksi pasangan calon. Enggak, tadi kan kaitannya dengan protes tadi. Protes apa? Mereka hadir, kemudian pada dalam masa proses rekap itu berjalan, Ketua KPU Provinsi Papua membuka rapat pleno terbuka dan dimulai dengan penjadwalan yang kita sudah memulai untuk kabupaten yang duluan melaporkan diri untuk membacakan hasilnya. Di dalam proses soal protes tadi, ada protes, Anda bilang tadi ada katanya. Ya, ada. Protesnya ada protes. Mengenai apa, siapa yang melakukan? Pasangan nomor urut 1 melakukan protes terhadap soal apa? Soal mereka melakukan protes terhadap hasil. Terhadap hasil di tingkat apa? Hasil yang mereka protes pertama adalah di Kabupaten Dogiai. Dogiai. Ada lagi? Apa hanya Dogiai? Mereka juga melakukan protes untuk Kota Jayapura. Jayapura. Mereka juga melakukan protes untuk Yahukimo. Yahukimo. Yang seingat saya itu yang dilakukan. 3 itu yang saudara ingat. Siap. Bagaimana penyelesaiannya? Katanya untuk selesai di tempat itu. Diselesaikan di tempat itu. Untuk saya memulai dengan Yahukimo. Yahukimo. Ketika pembacaan oleh KPU Yahukimo dan didapatkan oleh saksi pasangan nomor urut 1 ada selisih angka, lalu kami memberikan kesempatan kepada Bawaslu, lalu Bawaslu memberikan tanggapan untuk skor, lalu kami lakukan pencocokan data antara pasangan nomor urut 1 dan KPU. Terjadi ada selisih dan diperbaiki saat itu juga di tempat. Dan saksi-saksi menerima. Dan saksi menerima. Oke. Yahukimo. Yang lain ada penjelasan? Yang Kota Jayapura diselesaikan soal yang sama juga. Soal yang sama juga. Oke. Yang lain lagi? Di Dogiai tentang 2 distrik
Apa soal yaitu, apa itu? Tentang 2 distrik, tentang suara atau hasil yang didapatkan di Kabupaten Dogiai dari 2 distrik, yaitu Mapia Tengah dan Barat. Dan sudah ada di level provinsi. Kami minta kepada KPU Dogiai untuk mempertanggungjawabkan dalam forum di saat itu juga yang diminta untuk pengawasan langsung dari Bawaslu dan Panwas untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dan selesai apa tidak? Kami memberikan waktu, proses itu kami memberikan waktu karena sedikit gaduh. Kami memberikan waktu untuk men-skor, selalu masing-masing pihak berkoordinasi kepada tingkat di atasnya. Jadi kami KPU Provinsi Papua, saya berkoordinasi langsung dengan Pak Arief untuk situasi yang terdapat di Kabupaten Dogiai pada saat pleno. Dan Bawaslu Provinsi Papua berkoordinasi dengan Pak Muhammad untuk berkoordinasi untuk mendapat petunjuk untuk menyelesaikan situasi yang dihadapi ketika itu juga. Dan ketika hasil yang saya koordinasikan dengan Pak Arief menyatakan kepada kami bahwa kalian menunggu apa putusan Bawaslu. Dan setelah itu putusan Bawaslu, kami skor 30 menit, lalu Ketua Bawaslu bilang panggil sama saya. Saya minta maaf yang mulia, saya biasa dipanggil Mabet. Mabet sini, saya sudah dapat solusi dari atasan saya di Jakarta. Lalu saya tanya, solusinya apa? Solusinya kita dis 2 ini. Diminta untuk didis 2 distrik hasilnya dari Noken itu. Oh, silakan ada. Jadi diluruskan, perolehan kedua kandidat di Mapia Barat dan Mapia Tengah itu posisinya dinolkan. Oh, dinolkan. Khusus untuk di distrik itu. Oh, di distrik itu. Masing-masing 0 gitu. Jadi tidak dihitung kalau begitu. Ya begini yang mulia. Itu penyelesaiannya ya. Siap yang mulia. Bagaimana sikap saksi? Sikap saksi terutama yang mengajukan keberatan terhadap saudara Yamin Muhammad, dia berkata mau dikatakan apa kalau memang itu caranya, kalau memang rakyat sudah bikin begitu ya begitu. Itu saksinya berkata. Seperti itu juga ya kayaknya ya. Iya, tangannya begitu, duduk lagi santai begini. Oke. Gitu. Lalu kita tanya si Yamin, Pak Dedi, kami tanya, bagaimana? Saya yang bertanya, kawan, bagaimana hasil ini? Karena saya mendekati dia. Kok setuju atau tidak? Dia bilang, Bu Betty, ya sudah begitu, saya nggak bisa bilang apa-apa, sudah dikasih begitu. Oh iya, kalau sudah begitu ya, kok bilang toh? Kok yang bilang, bukan saya yang bilang. Saya tanya-tanya situasinya, ini bagaimana? Kalau sudah dikasih dis, begitu. Terima kasih yang mulia itu. Masih ada. Yang terakhir adalah soal perbedaan jumlah dalam rekap. Ini apa sudah termasuk yang saya tanyakan ini? Apa ada hal lain yang ingin saudara terangkan? Sudah termasuk 2 sudah distrik. Termasuk tadi 2 distrik tadi ya. Dengan demikian keterangan Anda selesai. Masih ada tambahan? Siap yang mulia, saya mau menambahkan. Apa itu? Saya mau menambahkan bahwa pada waktu masa rekap di provinsi, kami KPU Provinsi dalam memimpin pleno kami tidak arogansi. Kami memberikan banyak peluang, kesempatan. Jadi setiap kabupaten naik kami memberikan pertanyaan kepada saksi. Pasangan nomor urut 1 bagaimana tanggapan saudara? Pasangan nomor urut 2 terhadap hasil rekap bagaimana tanggapan saudara? Masing-masing memberikan tanggapan, terkecuali 3 distrik tadi, 3 kabupaten tadi. Kemudian yang berikut adalah ketika kami tanya bagaimana ini hasil, lalu saudara Yamin mengatakan begini, ya kami dari pasangan, ini saudara Yamin ini saksi dari Partai Gerindra. Iya. Ya, dia mengatakan begini, ya kami atas nama saksi, apa kasus-kasus dan keadaan di sini nanti kami lapor dulu ke atasan kami di tingkat nasional. Kemudian setelah kami nanti lapor, baru petunjuk selanjutnya bagaimana. Yang kedua, kami memberikan penghargaan terhadap orang Papua yang sudah juga memberikan suara kepada pasangan calon kami. Walaupun sedikit, tapi kami menghargai daulatnya rakyat. Itu perkataannya Pak Yamin. Saya tanya pada waktu menandatangani, Mas, kok tanda tangan kah terada?
Mas ini maksudnya Mas Mulyadi tadi, yang kemarin bersaksi di sini. Oke. Dia bilang, Bu Betty, saya nggak tanda tangan, saya musing, saya nantilah, ntar nanti gitu. Oh iya Mas, saya tidak memaksa, tapi saya tanya apakah saudara bersedia mau tanda tangan, kalau tidak ya tidak apa-apa, kami juga tidak bisa memaksa. Oke, sekarang apakah tidak tanda tangan sampai akhirnya dikirim ke tingkat pusat? Tidak ditandatangani sampai dikirim ke tingkat pusat, hanya ditandatangani oleh pasangan nomor urut 2. Apakah mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis? Ada mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis. Oke. Isi keberatannya tentang 3 atau 2 distrik tadi atau ada yang lain? Isi keberatan dan dokumennya nanti dibacakan atau disaksikan oleh Bapak Ketua KPU Provinsi Papua. Baik, karena baik. Nanti saya tanya sendiri deh. Kami sudah bagi tugas. Oke. Terima kasih atas keterangan Anda. Pak. Ya, silakan. Saudara saksi. Siap Yang Mulia. Ini berkaitan dengan permohonan pemohon ya. Kita ingin konfirmasi. Saudara sebagai penyelenggara di tingkat provinsi, kami ingin mengetahui apakah ada laporan dari penyelenggara di tingkat jajaran saudara atau temuan-temuan dari Bawaslu atau Panwas maupun juga keberatan-keberatan dari para saksi bahwa apakah ada di wilayah Papua dimanapun tempatnya yang tidak dilaksanakan pemilihan umum presiden ini. Silakan. Baik Yang Mulia, dari jajaran komisioner di tingkat kabupaten, bahkan PPD, PPS, tidak ada laporan yang ada keberatan atau tidak ada penyelenggara pemilu. Ketika kami berkoordinasi karena di KPU Provinsi Papua kami buat tim monitoring pergerakan, situasi coblos dan hasil rekap. Dan kami pantau tidak ada sama sekali keberatan dari kabupaten tentang pencoblosan di 29 kabupaten di Provinsi Papua, Bapak. Sebagai salah satu contoh saja misalnya, kami juga tidak tahu bagaimana keadaan sebenarnya ya. Siap. Kemarin salah satu saksi namanya Novela. Siap. Yang lagi top sekarang ini. Makasih untuk topnya. Ya. Itu di persidangan ini mengatakan di kampung dia itu tidak dilaksanakan pemilihan umum. Itu salah satu. Kami minta konfirmasi dari saudara bagaimana. Baik Yang Mulia, itu perkataannya sebagai orang di dalam partai. Tetapi sebagai penyelenggara saya di tingkat provinsi yang saya monitoring dan mendapatkan data itu dilaksanakan. Jadi kalau Persidia begitu, itu Persidia. Tapi saya menyatakan bahwa Persidia adalah versi yang salah atau tidak benar. Jadi karena di kampung, saya punya data dari penyelenggara dilaksanakan. Jadi di kampung Aubutu itu dilaksanakan? Dilaksanakan menurut dari Ketua KPU Paniai dan nanti beliau yang menjelaskan. Ada di belakang Bapak. Oke. Siap. Berarti dokumen perolehan suaranya ada? Siap Bapak, laporan dari Ketua KPU Paniai ada Bapak. Berdasarkan pengetahuan saudara, itu dilakukan dengan sistem adat atau secara langsung, nubar dan jurdil? Kabupaten Paniai juga berada dalam 16 kabupaten di Provinsi Papua dari 29 kabupaten yang menggunakan nokeng adalah 16 dan Paniai ada di dalamnya. Jadi dari kalau kampung dari atau kabupaten dari Nona atau Ibu Novela kemarin. Ya, jadi kalau demikian itu diselenggarakan dengan sistem noken. Siap Yang Mulia. Atau sistem adat lah ya. Siap. Jadi di persidangan ini ada dua hal yang berbeda antara satu saksi dengan penyelenggara. Enggak apa-apa, ini kami catat, nanti kami akan pelajari. Makasih. Makasih. Saya tambahkan sedikit. Tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Patrialis. Tapi sebelumnya, Bu Beatrix ini kenal Novela enggak?
Bapak saya baru lihat dia muka kemarin di sini. Nggak kenal Lalu ya? dia berdialek seperti perempuan Jawa. Oh, Padahal iya. tuh orang Papua bicara seperti yang dia bicara. Oh, gitu. Kalau begitu ya Enggak. saya tidak tahu dia. Saya baru kenal kemarin. Nggak kenal ya berarti. Tidak ya? kenal Bapak. Saya malah kenal itu. Oh iya, karena dia sudah berdialek dengan Bapak Iya. kemarin. Baik, jangan serius-serius Bu. Siap Bapak. Saya mau tanya, apakah saksi tahu semua saksi mandat dari pasangan calon nomor 1 semuanya ada di baik tingkat provinsi sampai ke tingkat TPS? Ada enggak? Pertama-tama yang mulia saya mau katakan saya penyelenggara. Jadi di tingkat provinsi, jadi saya tidak berinteraksi atau interaksi langsung dengan para saksi di tingkat kabupaten sampai di tingkat bawah. Itu dulu. Yang kedua, untuk menjelaskan apakah ada saksi di tingkat kabupaten Paniai yang seperti dikatakan, biarkan nanti ketua Ya, KPU Paniai. kalau di tingkat provinsi ada jelas ya? Ada. Baik. Kemudian yang kedua, apa saksi tahu bahwa kemarin ada hal yang sangat menarik? Ada beberapa TPS atau banyak TPS yang perolehan suara pasangan calon nomor 2 memperoleh 100%. Ada? Untuk itu yang mulia saya membantah dan menolak. Karena tidak semua di kabupaten, 29 kabupaten di provinsi. Tapi ada yang 100%? Hanya Dogiai Bapak. Hanya Dogiai. Terus kemudian apakah pasangan calon nomor 1 juga ada yang memperoleh 100%? Diklarifikasi balik Pak. Iya. Begini, pasangan nomor urut 1 di satu kabupaten yang namanya Dogiai itu mendapat 0 atau kosong. Ya. Sedangkan 28 kabupaten lainnya di Provinsi Papua nilainya sama atau berimbang. Berimbang. Misalkan Yahukimo, ada 9 distrik di Yahukimo, di sana yang pasangan nomor urut 2 dapat nilai 0. Oh, ada juga yang Ada. pasangan nomor nomor urut 2 2 juga mendapat nilai 0 juga ada ya? Sudah ada. Baik, terima Kemudian kasih. di Masih ada Lanijaya, daerah masih- lain, masih Lanijaya? ada. Di Lanijaya ada 2 distrik yang juga pasangan nomor urut 2 0. Sedangkan di 29 kabupaten di Papua ada 2 kabupaten yang pasangan nomor urut 1 unggul. 0. Unggul malah. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih. Saksi, jumlah DPT untuk Provinsi Papua itu berapa? Siap yang mulia, kami sudah bagi tugas nanti ketua KPU provinsi Oh yang begitu, menjelaskan. jadi tidak Siap. hafal ya? Jadi saya tidak menjawab Oh. itu. Walaupun ada di tangan saya, tapi kami sudah bagi tugas. Oh begitu. Siap Bapak. Wah luar biasa. Baik. Honornya lain ini kata Pak Fadil. Kemudian tadi dijelaskan bahwa yang bermasalah untuk Papua itu sekitar 3 kabupaten ya. Tapi menurut dalil permohonan pemohon ini ada 14 kabupaten yang bermasalah di Papua. 14 kabupaten. Itu Saksi tidak tahu ya? Bermasalah apa Pak? Ya pokoknya ada masalah lah gitu. Secara itu ada rincian di surat permohonannya. Saksi tahu apa tidak gitu jawabannya? Saya tidak tahu, saya hanya tahu 3 Pak. Oh baik. Cukup, terima kasih. Ada tambahan lagi dari Profesor. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi sebagai komisioner KPU Provinsi ya? Siap. Ibu di divisi mana? Divisi Teknik Penyelenggara Pemilu. Teknik Penyelenggara Pemilu. Saya tidak tahu apakah ini juga bagiannya ketua atau bagian saudara. Saya khawatir kalau saya tidak tanya nanti ketua, pada gilirannya ketua mengatakan bagiannya Ibu Beatrix ya. Saya ingin klarifikasi saja. Tadi menurut keterangan Ibu bahwa di Kabupaten Dogiai itu karena ada masalah ketika dilakukan rekap terutama di Mapia Barat dan Mapia Tengah, akhirnya KPU berkonsultasi dengan atasannya
Bawaslu juga berkonsultasi dengan atasannya, lalu kemudian berdasarkan hasil konsultasi itu maka suara di Mapia Barat dan Mapia Tengah itu di-dis, artinya tadi tidak dinilai gitu. Pertanyaan saya, apakah menurut saudara sebagai komisioner KPU, KPU punya kewenangan untuk dis suara rakyat? Silakan. Siap, Yang Mulia. Ya. KPU tidak punya kewenangan untuk mendis. Yang menyatakan dis adalah Bawaslu, bukan kami. Bukan kami. Sebentar, saya lanjutkan. Untuk 2 distrik tadi, Mapia Tengah dan Mapia Barat. Siap, Yang Mulia. Atau nanti ke Pak Didimus Dugomo ini, Ketua KPU Dogie. Tahu nggak DPT untuk distrik itu, yang didis itu berapa? Siap, Yang Mulia. Nanti jumlah dikembalikan suaranya ya, kepada nanti Ketua tolong KPU diingatkan Dogie. nanti. Baik, makasih. Cukup, ada yang satu Prof. Maria. Ya, tambahan untuk distrik Mapia Tengah dan Barat. Setelah ada Bawaslu, apakah Bawaslu tidak memberikan rekomendasi untuk PSU atau apakah tidak ada permohonan dari pihak pemohon untuk melakukan PSU di 2 distrik itu? Informasi yang kami dapatkan dari KPU Kabupaten Dogiai, nanti dijelaskan juga ada surat dari Panwas. Tetapi yang tadi saya sampaikan itu di level provinsi. Jadi kalau dari Panwas. Nanti biarkan mereka yang menjelaskan, tapi hasil konfirmasi kami dengan Kabupaten Dogiai menyatakan ada. Ada. Siap. Ya, jadi sampai tingkat provinsi itu tetap dis atau sudah ada, sudah diantar ke provinsi. Diantarnya ke provinsi, Iya. sampai Karena provinsi tetap didiskualifikasi. Di tingkat provinsi. Dinolkan, ya. Memang nol, memang hasilnya nol, tapi apakah nol itu di angka dari jumlah DPT di Mapia Tengah dan Mapia Barat itu ditambahkan karena di sana ada 10 distrik, apakah jumlah DPT jumlah di Dogiai, Mapia Timur, Mapia Tengah dan Barat itu digabungkan pada waktu kami pleno menyatakan 29 kabupaten minus 2 distrik di distrik Mapia Timur dan Mapia Tengah dan Barat itu kami nyatakan minus. Lalu kemudian kami bawa ke tingkat nasional dan ketika kami rekap di tingkat nasional, lalu kami angkat kasus ini di tingkat nasional, lalu di tingkat nasional lah Ketua Bawaslu Republik Indonesia yang menyatakan dis untuk 2 distrik itu. Jadi kami di KPU Provinsi Papua tidak mengintervensi atau menyatakan dis. Ya, jadi sampai tingkat nasional tetap diskualifikasi ya. Siap. Terima kasih. Yang Mulia Pak Alif. Saya lagi saudara saksi. Sebelum saya teruskan, saya pernah tugas menjadi ketua pengadilan di Serui 4 tahun dan di Wamena 2 tahun. Terima kasih Bapak Ya. untuk pengabdiannya. Jadi begini, sebagai orang yang penyelenggara di provinsi, adakah laporan yang Anda terima? Karena itu kan dua macam. Kalau laporan itu bersifat administrasi diselesaikan di KPU, kalau bersifat pidana itu diselesaikan di Gakumdu, kan begitu, dan seterusnya. Adakah laporan yang saudara yang diterima oleh KPU provinsi mengenai penyelenggaraan dari seluruh seluruh wilayah provinsi Papua itu? Siap. Untuk kegiatan yang mana, Pileg atau Pilpres? Pilpres kan kita sekarang Kami Pilpres. tidak dapat laporan apa-apa. Tidak ada. Siap. Oke. Dengan demikian berarti saya sambung jawabannya. Berarti tidak ada yang diajukan sebagai tindak pidana di sana, di wilayah sana. Dalam Pilpres ini. Siap, tidak ada. Tidak ada. Dan kami tidak punya informasi Pak untuk ini. Kami Enggak, kan saya tanya saja, jangan katakan yang tidak diketahui. Kan yang diketahui saja bahwa tidak ada, kan begitu. Hormat, terima kasih Bapak. Iya. Pak Fadil, ada tambahan sedikit Pak Fadil. Saudara saksi, kita ingin konfirmasi lagi. Kemarin dari saksi
pemohon itu antara lain menyatakan di beberapa kabupaten kota yang memang dilaksanakan pemilunya, tetapi rekapitulasinya itu dilakukan di tingkat kabupaten. Apa saudara pernah dapat informasi itu? Saya mendapat informasi untuk Kerom, yang ya. direkapnya di tingkat kabupaten. Nanti untuk menjelaskan alasan mengapa direkap di tingkat kabupaten ada saksi dari Kabupaten Kerom. Selain dari Kirom, masih ada yang lain yang saudara ketahui? Ingat-ingat pelan-pelan. Dengar-dengar pelan-pelan hanya Kerom, Bapak. Yang kuat-kuat terada, Bapak. Tidak ada ya. Baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Anda sudah boleh duduk. Terima kasih keterangan Anda. Terima kasih untuk seluruh majelis hakim yang mulia. Terima kasih, saya undur diri dari depan. Yang berikutnya Saudara Didimus Dukumu. Silakan. Saudara Didimus Dukumu, tempat tanggal lahir saudara di Kimubugi 30 bulan 6 tahun 78, benar? Benar. Beragama Kristen, tinggal di Kimugi sebagai Ketua KPU Kabupaten Dogiai. Benar, Yang Mulia. Saudara oleh termohon diminta menjelaskan dua hal. Pertama, soal pelaksanaan rekap, dan yang kedua soal logistik. Silakan dimulai dari soal rekap di Kabupaten Dogiai. Mengenai soal rekap, ya, dilaksanakan di tingkatan kabupaten, ya, itu dilaksanakan secara terbuka. Tanggal berapa? Tanggal 17 jam 3 sampai jam setengah 7 malam. Jam 15 sampai jam 19 ya. Sebelum rekap, saya memberikan kesempatan kepada pihak pejabat setempat, asisten 1, Pak Bupati, untuk memberikan pemahaman mengenai politik. Sebab Bupati sebagai pembina politik, saya memberikan kesempatan sejak jam 11 sampai jam 12. Ternyata di dalam pemberian itu, seorang bupati memaksa agar supaya kepada rakyat Dogiai di aula pemerintah, agar supaya apabila suara dikasih kepada Prabowo, ada uang. Kalau saya hanya menjelaskan Pinsem penyomongan yang kemarin. Jadi kalau suara tidak dikasih kepada Prabowo, tidak ada uang. Akhirnya masyarakat marah. Masyarakat marah karena di dalam itu perkataan bupati ada muatan, dan masyarakat marah bahwa jejak kaki masih melekat. Seperti itu, Pak. Sehingga bupati marah. Saya mau tanya. Saudara memberi kesempatan kepada bupati dan asisten 1 memberikan sambutan. Emang itu ada acaranya yang lazim begitu untuk rapat rekapitulasi? Itu atas permintaan bupati. Saudara kan kalau itu tidak ada acara yang seperti itu bisa menolak. Kenapa saudara tidak menolak? Karena alasannya itu bupati meminta saya waktu untuk memberikan sambutan-sambutan dalam hal sebelum pleno, dia memberikan pemahaman politik katanya. Dari Jayapura telepon saya. Jadi sebentar, saya ingin jelas di sini. Sebelum pleno, itu artinya sebelum acara sidang rekap itu secara resmi dimulai, maksudnya? Sebelum, Pak. Oke, jadi ini di luar rapat rekapitulasi? Di luar dari itu, Pak. Oke, sekarang yang kedua, pertanyaan kedua. Bupati tadi mengatakan yang istilahnya saudara mengarahkan tadi,
kalau milih Prabowo uang, kalau tidak ada uang, lalu rakyat marah. Nah, rakyat yang ada di sidang pleno apa rakyat yang di luar sidang pleno? Di dalam sidang pleno ruangan, termasuk di luar mengamuk. Oh, mengamuk. Ngamuknya bagaimana? Nyamuknya berontak kiri kanan. Ini suara rakyat Dogiai. Kami sudah kasih. Kami tidak membutuhkan uang. Oh gitu, oke. Lalu rapat bisa dimulai setelah Bupati pidato, rakyat marah, dan marahnya selesai tentunya ya? Marah selesai, pada saat marah, itu Bupati dan asisten 2 meninggalkan tempat, entah kemana tidak tahu. Rakyat marah keluar dan tidak mau kasih rekapan. Pada jam 3 sore. Sebentar. Kok tidak mau kasih rekapan? Bukannya yang ngasih rekapan itu PPD di bawah saudara? Yang jelas PPD di bawah rekapan. Pada saat itu yang jelas hanya satu persoalan. Ongkos pengangkutan logistik belum dibayar sehingga masih ditahan di tangan PPD PPS. Jadi saudara ingin mengatakan tanggal 17 jam 15 itu yang direkap mana saja? Pada jam hampir 10 distrik. 10 distrik. 10 distrik sudah bisa direkap mulai tanggal 15 jam 15. Jam 15. Oke, saya mau tanya. Seluruh Dogiai ada berapa distrik? 10. 10 sudah direkap. Kalau begitu sudah seluruhnya dong. Seluruhnya sudah direkap. Katanya nggak mau tadi. Gimana? Penjelasannya bagaimana? Maksudnya setelah itu saya sendiri duduk santai. Seorang gembala jam 3, tepat jam 3 itu berteriak lihat saya. Oke. Pendeta. Setelah pendeta itu berteriak, kita punya ketua KPU terbaik, sedang renung, dia sedang menderit. Apapun kita tidak mengutamakan uang. Bawa rekap, berteriak depan aula dan semua rakyat itu kembali memberikan. Oke, artinya setelah ditenangkan oleh pendeta, lalu para PPD itu menyerahkan rekap dan selesai itu 10 dari PPD itu ya. Semua rekap. Ada hal lain yang ingin saudara jelaskan soal rekap itu yang akhirnya ada soal yang di apa tidak itu di situ? Pada saat itu PPD PPS dengan catatan mereka meminta di pembacaan langsung oleh PPD di luar, jangan di aula pemerintah, itu yang mereka minta. Oke. Dan mereka bawa keluar kursinya, bukan sesuai dengan pembicaraan Vincent, itu saya bantah. Rakyat sendiri yang bawa keluar meja, meminta, bukan ketua Anura atau ini yang disuruh bawa keluar. Tidak benar. Itu kaitannya dengan Vincent. Yang tadi Vincent itu kemarin. Oke, masih ada hal yang ingin saudara jelaskan? Ada lagi yang mulia. Apa? Soal rekap ya, ini masih soal rekap. Ya, apa itu? Setelah dibacakan semua, itu pribadi kami memberikan kesempatan kepada setiap pihak atas keberatan-keberatannya. Ternyata tidak ada keberatan-keberatan pada saat kami rekap. Oke. Di secara tertulis pun tidak ada? Tertulis pun hanya pada saat itu Panwas Kabupaten Dogiai itu ada meminta kepada kami KPU agar 2 kecamatan itu direkap ulang. Katanya pandangan dia itu bahwa tidak terjadi pemilihan. Padahal Panwaslu itu pada hari tanggal 9 kami sama-sama di Kabupaten Dogiai di kantor saya. Ya. Terus karena ada pendapat Panwas yang begitu, diulang lagi apa tidak? Saya tidak ulang karena kesediaan logistik.
Jarak yang harus ditempuh mencapai 1 minggu 2 minggu. Oke. Yang di bagian selatan di Sukika itu 2 minggu, di sini 1 minggu. 5 hari Pak. Sehingga tidak diulang. Tidak bisa ulang karena kesediaan logistik hanya 1.000. Sementara saya membutuhkan adalah sebesar 18.022. Oke. Oke, saya lanjut ini kalau begitu. Apakah rekap saudara ini ketika sidang rekap di provinsi diterima juga? Memang itu saya hanya ini atas rekomendasi Bawaslu, itu saya tidak tahu. Pada saat direkap di provinsi, itu keberatannya disampaikan oleh Bawaslu. Jadi saya hanya katakan, rakyat Togia sudah memberikan suara 2 distrik, tetapi yang berani membatalkan adalah Bawaslu provinsi. Oke, jadi keberatan itu muncul di tingkat sidang provinsi. Oke, cukup ya? Baik. Oke. Yang mulia. Sekarang yang kedua, soal menjelaskan tentang logistik pemilu. Bagaimana itu? Apa yang ingin saudara terangkan soal logistik itu? Logistik sesuai dengan Ibu Betty sudah berjalan. Sesuai dengan pembicaraan Ibu Betty sudah berjalan dan jelas. Sudah berjalan sampai saya hanya terbuka di sini. Pada saat itu logistik bagian ke bawahnya pribadi saya tidak tahu. Seperti apa yang dilakukan oleh KPPS. Ya, oke. Terima kasih. Tadi saudara menjelaskan kaitannya logistik yang adanya sekian padahal saudara memerlukan 18.000, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya 2 kecamatan yang meminta oleh pihak Bawaslu, Panwas Kabupaten untuk melakukan ulang. Nah, itu apakah logistik? Jadi itu logistik untuk ulangan itu yang tidak ada? Tidak cukup, hanya cadangan 1.000 Pak. Oke, cukup kalau begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Hakim yang lain silahkan. Saudara saksi ingin satu ketegasan tentang masalah Bupati tadi. Bupati itu diusir atau memang meninggalkan tempat karena diprotes? Bukan diusir, saya bantah. Pinseng kemarin menyatakan diusir tidak benar. Kata yang dikeluarkan oleh memaksa kepada rakyat, suaranya dikumpul depan. Saya berdiri di sini sebagai ketua KPU. Suaranya dikasih kepada Prabowo. Kalau kasih Prabowo ada uang, kalau tidak kasih Prabowo tidak ada uang. Ini tadi ditanya oleh Yang Mulia Pak Ahmad Fadil, ada 2 suasana. Suasana di luar penyelenggaraan rekapitulasi, dan yang kedua adalah suasana dalam penyelenggaraan rekapitulasi. Betul ya? Ada 2 suasana tadi ya. Bupati ini bicara tadi saudara katakan di luar rekapitulasi. Yang mulia, ya. Bupati itu kehadiran Bupati itu karena pengangkutan dana logistik dan dana operasional belum dibayar, sehingga selama 1 minggu itu kami proses berjalan. Baik. Pertanyaannya, Bupati itu bicara waktu rekapitulasi apa di luar rekapitulasi? Bukan, pada saat itu PPD tidak mau kasih hasil rekapan. Ya, sehingga kami saya meminta kepada asisten 2 mendatangkan Bupati untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Oke, seperti baik. itu Pak. Tadi saudara gambarkan, tentu kita juga paham bahwa kondisi Dogiai yang begitu sulit untuk ditempuh menyebarkan logistik, betul ya? Benar. Ada bayangan sampai 5 hari sudah terbayang sama kita. Pertanyaannya, apakah ada sepengetahuan saudara ataupun laporan dari PPK atau jajaran saudara, ada logistik yang tidak sampai ke TPS-TPS, karena memang kemarin ada informasi seperti itu. Itu tidak sampai, tidak benar.
sudah sampai. Saya hanya ada di kabupaten, mereka sudah sampai dan sudah melakukan hak memilihnya. Jadi semua logistik menurut saudara sampai ke TPS-TPS? Saya pikir sampai, Pak. Sudah sampai. Jadi orang katakan tidak sampai, itu tidak benar. Ya, jadi Sudah jangan PPD, PPS, ya, KPPS sudah jangan kuat. saudara pikir, tapi betul-betul sampai ya. Sudah sampai. Bisa jamin itu ya? Oke, Bisa. Baik. Di semua TPS-TPS yang sudah sampai logistik itu, apakah ada laporan kepada saudara, ada tempat-tempat yang tidak dilaksanakan pemilihan umum? Itu tidak pernah sampaikan. Tapi pada saat tanggal 15 surat yang menyatakan oleh surat dari Bawaslu bahwa dua Panwaslu, dua kabupaten dilakukan pemilihan ulang karena tidak sampai. Dan masuk di tangan saya tanggal 16 jam 7 malam di kantor KPU. Desa Awabutu itu di lingkungan DGI? Itu di Pania yang mulia. Oh, Pania ya. Oke, cukup. Terima kasih. Ada satu lagi dari Yang Mulia Hakim Anwar. Terima kasih. Saksi minta penegasan pernyataan Bupati tadi yang menyatakan bahwa kalau suara tidak dikasih ke Prabowo tidak ada uang. Itu uang apa sebenarnya? Itu kami tidak tahu. Pada saat itu adalah seorang, maksudnya Pak Sekretaris KPU tidak bisa menyelesaikan masalah dana operasional dengan pengangkutan logistik. Oh, jadi uang dana operasional. Pada saat ya? itu mereka meminta dana hibah kalau apabila dicairkan. Tetapi kata Bupati kalau ada kasih suara Prabowo berarti ada uang. Kalau tidak dikasih Prabowo berarti tidak ada uang. Akhirnya masyarakat marah dan Bapak Bupati tinggalkan tempat keluar. Seperti itu. Saya membenarkan Vincent kemarin. Jadi uang itu uang operasional gitu ya maksudnya? Dana operasional KPU. Dana hibah yang mereka tuntut karena dana APBN tidak ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ya, Didimus Dogomo ya. Benar Yang Mulia. Kakak tidak usah keras-keras ya, kita pelan-pelan saja ya. Baik. Ketika rekap di provinsi, saudara hadir? Saya hadir dan saya membacakan. Apakah saudara tidak mengetahui atau mengetahui ketika ada kebijakan bahwa suara di dua distrik yaitu Mapia Barat dan Mapia Tengah dinyatakan diskualifikasi yang sebelumnya kalau menurut keterangan kemarin di Mapia Barat itu 6.828 suara untuk nomor urut 2. Lalu di Mapia Tengah itu 11.194. Ketika itu didiskualifikasi, apakah tidak ada keberatan dari tim sukses atau saksi pasangan calon nomor 2? Bagian itu saya pribadi saya sudah tahu, sudah tingkatan provinsi. Jadi di sini saya hanya mau tegaskan, hanya rakyat Dogiai meminta kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Pusat sedang telepon saya, rakyat Dogiai yang diberikan sekian 18.000 sekian-sekian 18.022 suara yang dihilangkan 2 distrik, itu mereka meminta. Sebab rakyat merasa sudah memberikan hak suaranya sehingga disuruh Bawaslu Provinsi bersama Bawaslu Pusat bertanggung jawab. Kalau tidak datang sendiri jalan kaki sampai di tempat baru memberikan penjelasan kenapa dididiskan. Itu yang mereka ada tunggu. Baik, apakah saudara mengetahui bahwa setelah ada dis tadi, masyarakat yang jumlahnya begitu banyak yang sudah memberi suara, itu menerima begitu saja atau marah karena suaranya dinyatakan tidak? Mereka meminta agar supaya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Pusat, itu masyarakat sudah merasa memberikan suaranya itu. Jadi mereka sehingga mereka meminta Bawaslu Pusat dengan Bawaslu datang jalan kaki ke tempat itu untuk memberikan pemahaman.
Betul. Tidak ada surat tertulis buat rakyat Turkiya 2 kecamatan itu sampai saat Baik. ini. Baik, cukup. Ya, saudara bisa pelan-pelan juga kan, kakak bisa pelan-pelan. Terima kasih, Pak. Pelan-pelan saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Didimus, keterangan Anda cukup. Terima kasih. Silahkan duduk. Sekarang gantian dengan Saudara Iman H. Keliwar S.Sos. Saudara Iman, Saudara tempat tanggal lahir Saudara Maluku Tengah 27 Januari 75. Benar? Benar. Saudara beragama Kristen tinggal di Salah Pak, minta maaf, agama Ya, Islam. Agama Islam. Ya itu salah penulisan di situ. Ini saudara kuasa ini kurang tepat menulisnya, dikoreksi oleh yang bersangkutan. Saudara tinggal di Mararena RT 03. Benar yang mulia. Sarmi ya? Benar. Saudara diminta untuk menjelaskan banyak poin ini, sampai 8 poin. Tapi supaya dapat diingat, satu-satu aja saya akan mulai satu-satu. Satu, soal pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sarmi dan rekapnya di Sarmi. Silakan. Baik yang mulia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang saya hormati, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan, izinkanlah saya untuk menyampaikan. Sebentar. Ini karena bukan pidato, jadi baik. Langsung aja pertanyaan saya tadi dijawab. Bagaimana pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sarmi dan rekapnya? Itu saja dulu, karena ini ada 8 poin, nanti Anda lupa. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Terkait dengan rekapitulasi. Pelaksanaan pemilunya dulu. Bagaimana? Pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sarmi, mulai dari tahapan yang berjalan di Kabupaten Sarmi sepenuhnya berjalan dengan baik, tidak ada hambatan, sampai dengan pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, bahkan kabupaten pun semua berjalan dengan baik yang mulia. Oke, saya tanya kalau begitu. Pelaksanaan pemilunya di sana termasuk yang noken atau ikat itu atau yang coblos? Tidak yang mulia, coblos. Coblos, oke. Ini pasti ya. Kemudian rekapnya bisa saudara ceritakan berapa pasangan 1, berapa pasangan 2 dapat suara? Baik yang mulia. Mohon izin sebentar saya lihat dulu hasilnya. Silakan. Ini soal penting nih, perolehan suara ini. Ya. Izin yang mulia, saya akan bacakan, mungkin saya bacakan secara rinci, kemudian nanti hasilnya akan berikut. Pertama, DPT mulai ya, dari kita DPT. mulai dengan DPT. Oke, DPT berapa ini berarti? Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih atau DPT, laki-laki 14.757, kemudian perempuan 11891. Jumlah 26648. Nah, sebentar, di sini jumlahnya kok 26248. Yang betul yang mana? Yang betul 26648. 26648. Ya. Oke. Apakah di sana ada daftar pemilih tambahan? Ada, nanti saya akan bacakan Oke. semuanya, Pak. Terima kasih. Izin. Kalau dipotong-potong susah ya. Baca aja di situ. Ya, saya bacakan. Ya, saya dengarkan baik-baik. Silakan. Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB
Perempuan 9. Tadi sudah. Oh, enggak, yang tadi itu DPT Pak, yang jumlah Ya, pemilih DPT. Pemilih tambahannya sekarang. Nah, pemilih tambahannya sekarang. Oke, dimulai. Jumlah pemilih terdaftar dalam pemilih tambahan perempuan 9, laki-laki 15, perempuan 9, jumlah 24. Yang kedua, pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus atau DPK, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Ketiga, pemilih khusus tambahan atau DPKTB, pengguna KTP atau identitas lainnya, laki-laki 45, perempuan 43, jumlah 88. 5 jumlah pemilih tambahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, laki-laki 14, 14, 8, 17, perempuan 11, 9, 43, jumlah 26, 7, 60. Pengguna hak pilih dalam DPT, laki-laki 10, 169, perempuan 8362, jumlah 18531. Pengguna hak pilih dalam DPTB, pemilih dari TPS lain, laki-laki 15, perempuan 9, jumlah 24. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. 5. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, laki-laki 10229, perempuan 8404, jumlah 18633. Data pengguna surat suara. Jumlah surat suara termasuk cadangan 2% ditambah 3 tambah 4, 27181. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 57. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 8491. Jumlah surat suara yang digunakan 18633. Data surat suara sah dan tidak sah. Jumlah suara sah 17681. Jumlah suara tidak sah 952. Jumlah suara sah dan tidak sah 18633. Rincian jumlah perolehan suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa 4586. Saya ulangi. Perolehan suara sah pasangan calon Haji Prabowo Subianto, Insinyur Hatta Rajasa 4586. Nomor urut 2, pasangan calon presiden Insinyur Haji Joko Widodo, Dr. Andos Muhammad Yusuf Kalla 13095. Jumlah suara sah calon presiden dan wakil presiden. Tadi kan sudah. Enggak, ini suara sah dari keseluruhan calon, Pak. Keseluruhan ya. Ya. Tadi itu rinciannya, kemudian ini jumlah suara sah dari nomor 1 dan nomor 2 dijumlah gitu. Ya. Ya enggak usah dijumlah lah. Itu sebenarnya begini maksud saya itu sebenarnya sejak tadi. Saya itu ingin kalau yang bisa dibuktikan dengan dokumen tertulis ya sudah selesai. Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh dokumen tertulis seperti poin 7 di sini, bagaimana soal pencoblosan di media kok disebutkan oleh petugas tapi faktanya di situ seperti apa. Itu kan tidak ada di sini. Nah, itu yang diminta untuk dijelaskan sebenarnya. Silahkan dijelaskan yang itu. Kalau itu kan tertulis termohon sudah menyampaikan dokumen itu. Silakan. Yang terakhir, pertanyaan terakhir ini.
Apa? Izin Yang Mulia, Ya. diulang lagi pertanyaannya. Aduh ini. Boleh enggak apa-apa. Oleh media disebutkan saudara di tempat saudara itu ada pencoblosan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di daerah Sarmi. Izin Yang Mulia, kami keberatan itu tidak benar. Oh, tidak benar. Jadi apakah oleh karena media menyebutkan begitu, ketika rekap saudara di tingkat Sarmi itu ada saksi-saksi yang keberatan? Baik Yang Mulia. Pleno tingkat kecamatan sampai kabupaten tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon baik nomor 1 maupun nomor 2. Baik lisan maupun tertulis. Izin Yang Mulia, tidak ada. Nah, kalau saksi tidak ada, apakah ada protes-protes oleh masyarakat? Dari masyarakat pun tidak ada. Kejadian-kejadian khusus yang lain? Kejadian khusus lain pun tidak ada. Oke, saya ini meneruskan pertanyaan Yang Mulia Hakim Muhammad Alim. Apakah bisa saudara sebutkan siapa yang hadir ketika rekap itu? Izin Yang Mulia, rekap kecamatan apa kabupaten? Kabupaten. Kabupaten, oke. Kabupaten yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh 5 komisioner, kemudian Bawaslu, Kapolres setempat, Dandim, Kesbangpol, bahkan seluruh saksi dari kedua pasangan calon, kemudian PPD dan PPS. Oke, cukup. Saudara ingat nama saksinya siapa? Untuk pasangan 1 siapa, pasangan 2 siapa? Izin Yang Mulia, yang hanya saya tahu satu, yang satu dari Partai Nasdem, Pak Musakar. Pak Musakar. Kalau yang satunya memang saya belum tahu namanya. Oh, enggak tahu namanya atau enggak ingat barangkali. Saudara enggak kenal? Enggak kenal. Kenal juga enggak, ingat apalagi. Cukup ya? Cukup? Cukup. Terima kasih keterangan saudara. Sekarang saya lanjutkan. Sudah. Terima kasih itu artinya Anda sudah boleh duduk. Izin Yang Mulia, Silakan. saya kira mungkin masih ada pertanyaan lain. Oke.